Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again in this lovely morning. So actually we are talking about the same material as the previous one. Jadi kita masih membahas materi yang sama gitu ya dengan materi sebelumnya itu tentang passive voice ya. Why I consider to give this kind of material once again because I think it seems a bit difficult ya for us to understand ya the pattern of the passive. Mungkin bagi sebagian orang sedikit sulit ya untuk memahami bentuk pasif itu. So I'll try to explain once again ya sekali lagi dan I hope this one is was it clearer ya than the previous one. Okay, so right here you can see the illustration, gambarnya di situ adalah seorang tukang kayu ya, carpenter, and the sentence here is in the passive. The chair is being made by the carpenter. Artinya apa? Kurang lebih kursi itu sedang dibuat oleh seorang tukang kayu ya. How do you know that this kind of sentence is was it categorized as passive ya? Jadi bentuk pasif itu kan ada to be plus verb 3 ya. To be-nya adalah is, verb 3-nya adalah made. Dan kita lihat pada slide berikutnya. Okay, so right here I have two sentences ya. The first one is active, the second one is passive ya. You can see in the active one, yeah, the carpenter sanded the wood. And then if we want to change into passive, yeah, it's going to be the wood was sanded by the carpenter. Jadi kembali lagi ke unsur unsur kalimat di situ ada kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek gitu kan ya. In English, we know there are two main the basic constructor ya, ada subject dan juga verb. Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, same meaning ya, artinya sebenarnya sama antara aktif dengan pasif. Lah kalau sama kenapa dipelajari gitu kan ya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian ketika kita menggunakan pasif. Salah satunya adalah jika subjeknya tidak perlu disebutkan atau dianggap tidak terlalu penting atau dianggap itu sebuah pengetahuan yang semua orang sudah tahu gitu kan ya. Nah, kita lihat berikutnya. Okay, so right here I have two sentences, active one and also the passive one. Yeah, you can see the active one here. The carpenter sanded the wood. Okay, and then the passive one is the wood was sanded by the carpenter. Actually, those two sentences, ya, same in the meaning. Sebenarnya kedua kalimat tersebut sama artinya gitu kan ya. Lah kalau sama kenapa kita harus menggunakan pasif, kapan kita harus menggunakan aktif gitu kan ya. Nah, itu akan kita bahas nanti. Salah satunya adalah ketika kita tidak memfokuskan kepada si subjek atau pelakunya, maka kita lebih fokus kepada objek sehingga kita lebih menekankan menggunakan pasif. Itu salah satunya ya, tapi nanti kita pelajari lebih lanjut. Next, kita lihat. Nah, jadi aktif di sini kalau dalam bahasa Indonesia itu penyusun kalimat itu ada subjek, predikat, objek gitu kan ya. In English, we know the basic constructor to make a sentence or clause. They are subject and also verb. Ya, you may add object anyway. Anda boleh menambahkan objek sebenarnya, ya, untuk membuat kalimat itu semakin efektif. Nah, kita lihat di sini bentuk kalimat aktifnya adalah Carol sold the house. So, which one is the verb? The verb, of course, sold. Ya, kemudian subjeknya adalah Carol. Kemudian objeknya adalah the house. Kita lihat. Nah, ketika kita mengubah menjadi bentuk pasif, di situ akan ada perubahan posisi ya, the changes in the formation ya, yang pastinya subjeknya biasanya dipindah ke depan dan subjeknya dipindah ke belakang, objeknya dipindah ke depan ya. Kita lihat di sini. Kita kembali lagi. Nah, akan berubah posisi. Jadi Carol akan pindah ke belakang ya, kemudian the house pindah ke depan. Sehingga subjek berubah menjadi objek ya, kemudian objek berubah menjadi subjek. Begitu sebaliknya, dan satu yang membedakan di sini adalah tambahan by. By itu kalau dalam bahasanya artinya oleh ya. Carol sold the house, artinya Carol menjual rumah itu, tapi menjualnya lampau. Kemudian diubah menjadi pasif, the house was sold by Carol. Kenapa kita menggunakan was? Karena kejadiannya sudah lampau. Kalau kejadiannya
present berarti kita mengatakan the house is sold by Carol. Nah, kemudian di situ penjelasannya dalam kotak kuning ya, object of active ya becomes the subject of passive. Jadi objek akan berubah menjadi subjek, subjek pada bentuk aktif akan berubah menjadi objek, dan di situ ditambahi by ya, karena by itu artinya oleh. Oke. Saya harap cukup bisa dipahami pengetahuan dasar ini. Next, kita lihat pada slide berikutnya. And then we are going to talk about the form of the passive. Yeah, the illustration here you can see so many cars right there, and then the sentence is fuel is burned by cars. And again, this kind of sentence is in the form of passive. Ini kalimat ini juga menggunakan bentuk pasif ya. Fuel, bahan bakar ya dikonsumsi gitu kan ya, atau dibakar oleh mobil-mobil tersebut. Okay, so right here ya. As we know that there are some tenses in English, dalam bahasa Inggris itu ada, kita mengenal tenses gitu kan ya, untuk membedakan waktu kapan kejadiannya. Di situ yang paling basic adalah kita mengenal adanya simple present. Simple present itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan penggunaan verb 1 di sini. Ya. Nah, verb 1 di sini kalau diubah menjadi bentuk pasif, berarti to be-nya juga menggunakan bentuk pertama, yaitu ini ya. Nah, is ya. Anda juga boleh menggunakan M ya, Anda juga boleh menggunakan R. Kenapa tidak menggunakan M atau R? Ya karena biar sejajar dengan subjeknya, karena subjeknya di sini ada singular ya, satu ya, bukan singular sorry ya, fuel di sini maksudnya uncountable gitu kan ya, tidak bisa dihitung, sehingga kita menggunakan is bukan M ya, M itu untuk orang gitu kan ya, R itu untuk jamak. Nah kemudian jika Anda menggunakan simple past berarti di situ Anda menggunakan verb 2 ya. Thrill itu kan verb 2 ya, bentuk pertamanya thrill itu nggak ada ed-nya. Karena di sini menggunakan verb 2 berarti Anda juga menggunakan be bentuk kedua. Be bentuk kedua itu apa? Yaitu bisa menggunakan was ya, atau bisa juga menggunakan were. Kenapa tidak menggunakan were? Ben itu satu orang gitu kan ya, jadi kita tidak menggunakan were. Kemudian jika Anda menggunakan present perfect ya, present perfect berarti rumusnya have plus verb 3 ya. Di sini Anda menggunakan has atau have dan ada verb 3. Nah, kalau kita menggunakan verb 3 berarti kita menggunakan bentuk verb 3 lagi ya, karena nggak ada verb 4 itu kan nggak ada gitu kan ya. Nah, cuma di sini ya to be untuk bentuk ketiga itu adalah kita menggunakan been ya. Jadi to be-nya itu dari atas kita mengenal to be ke satu, yaitu is, am dan are ya. Kemudian jika bentuk kedua kita menggunakan was dan were tadi ya. Kalau bentuk ketiga ya, be bentuk ketiga kita menggunakan been. Ya, berarti di sini has been printed. Gitu ya. Nah, jika itu menggunakan future ya, kita tinggal tambahkan saja be. Jadi agak berkebalikan ya, kalau di sini bentuk ketiga kita pakainya been ya. Kalau kita ketemu models, ini models ya. Ya. Kalau kita ketemu models, kita tambahnya be. Apakah boleh yang lain? Ya boleh, misalnya kita menggunakan can be ya, should be, will be ya, may be dan sebagainya. Sehingga itu beberapa bentuknya kita lihat pada slide berikutnya. Okay, and here we got some practices related to the passive voice how you change and the active voice into the passive one. So right here you can see the active one is the squirrel gather the nuts ya. Jadi si tupai ini mengumpulkan biji-bijian gitu kan ya. Nah, kita lihat dulu aktif itu dalam bentuk kalimat apa, apakah present, apa past atau future gitu ya. Kalau kita lihat di sini kata gathered itu ada tambahan ed, berarti pasif ya. Nah, kalau Anda sudah melihat oh itu verb 2, berarti saya butuh to be kedua juga gitu. To be kedua juga berarti di sini menggunakan was atau were. Tinggal kita balik saja. Berarti subjeknya adalah squirrel, verbnya adalah gathered, kemudian the nuts itu adalah objeknya. Berarti objeknya pindah ke depan, the nuts pindah ke depan. Akan menjadi bagaimana? The nuts were gathered by the squirrel. Nah, di sini kita menggunakan to be yaitu were. Kenapa were? Karena nuts mean more than one.
dan konteks kalimatnya itu terjadi di masa lampau, sehingga kita menggunakan were. Kemudian verb 3-nya adalah gathered. Ya, verb 2, verb 3-nya kebetulan sama untuk kata gather di sini. Ya, kemudian ada kata by, berarti menunjukkan bahwa itu dilakukan oleh si tupai tersebut. Ya, by the squirrel. Kalimat berikutnya di sini ada perubahan, tapi yang diminta adalah menjadi aktif ya dari kalimat pasif tersebut. Kalimat pasif tersebut adalah the wall was painted by Matthew. So, how do you change this one? Reverse into the active, ya. Tentu saja aktif adalah subjek ada di depan atau subjek sebagai pelaku, sebagai fokusnya. Berarti Matthew ada pindah ke depan, ya. Kemudian the wall pindah menjadi objek. Nah, kemudian karena aktif berarti kita tidak butuh to be, ya. Kita tidak butuh to be dan kita tidak menggunakan verb 3. Kita lihat Matthew painted the wall. Gitu ya. Karena subjek, verb, objek ya. Subjeknya adalah Matthew, painted adalah verb 2, the wall adalah objek. Kalau kita balik, the wall was painted. Was kenapa? Karena verb 2. Gitu ya. Oke, next. And right here, the active one, the voters will determine the election result. Nah, ini ya, penting ini. Pemilih akan menentukan hasil pemilu gitu ya. Kalau sampai salah pilih ya salah pemimpin gitu ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, kita tinggal tentukan saja subjeknya mana dan objeknya mana. Ya, the voters itu para pemilih ya. Kemudian bukan kalimat ya. Kata kerjanya di sini adalah determine, tapi di sini bentuk future, will determine. Kemudian the election result itu satu frasa yang menjadi kata menjadi bentuk objek ya. Nah, sehingga kita tinggal pindah ke depan saja, the election result gitu kan ya, bla 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 by the voters gitu. Nah, will determine ini kita ubah menjadi apa? Karena bentuk future, as what I explained before, kita membutuhkan be ya untuk kita tambahkan setelah modals. Ya, the election result will be determined by the voters. Ya, pemilih cerdas akan memilih pemimpin yang cerdas juga, gitu kan ya. Nah, sehingga di sini kalimatnya sudah jelas antara aktif dengan pasif. I hope my explanation is quite clear using this kind of example practices gitu ya. Semoga cukup jelas dengan contoh-contoh ini. Nah, di sini yang seperti saya sampaikan tadi ya, ketika kita menggunakan modals, ya berarti kita butuh adanya be di situ. Ya, misalnya Lin will email you. Nah, di situ ada subjeknya Lin ya, kemudian ada verbnya yaitu will email ya, kemudian you itu berarti objek ya. Berarti kalau kita menggunakan modals, kita membutuhkan adanya be di situ. Contohnya di situ ada dua ya, active modal sama passive modal auxiliaries. Ketika kita menggunakan itu, contohnya adalah Lin will send it. Nah, kalau diubah menjadi pasif berarti it will be sent. Itu akan dikirim oleh Lin. Kemudian ketika kita menggunakan can juga sama, kita tetap membutuhkan be. Must juga sama, membutuhkan be. Ya, may juga sama, ya, menggunakan be. Sehingga di situ ketika Anda menggunakan modals, entah itu will, can, must, may, shall, ya, atau yang lainnya, kita tetap menggunakan be, kemudian plus verb 3. Ya, perlu diperhatikan ini karena cukup penting ya kalau kita menggunakan modal, kita perlu menaruh be di situ. Oke, kita lanjutkan. Oke, as an example, ya you can see right here the use of modals in passive ya, penggunaan modal dalam passive. Active modalnya di situ adalah someone must mow the grass today. So, do you spot any modal right here? Ya, jadi penggunaan modalnya adalah menggunakan must ya. Seseorang harus mau itu memangkas rumput hari ini. Jadi pasif modalnya adalah this grass. Nah, Anda butuh penggunaan dari modal plus be di situ, gitu ya. Modalnya apa di situ tadi? Modalnya adalah must, berarti kita tambahkan be, ya. Kemudian verbnya mow, verb 3-nya adalah mowed, ya, today. Oke, saya kira tidak ada masalah. Contoh yang lain. Active modalsnya di situ adalah you should not feed candy to babies ya. Anda sebaiknya tidak memberi permen kepada bayi. Nah, di situ Anda tentukan mana yang merupakan subjek, mana merupakan verb, dan mana objek gitu. Nanti objeknya pindah ke depan, subjek pindah ke belakang gitu. Kemudian
tentukan modalnya plus be di situ ya. Nah, modalnya di sini adalah kita menggunakan should. So you simply just put be right after the modal. Jadi silakan taruh saja be setelah modalnya ya. Baby is ya, karena di sini subjek to be-nya adalah menggunakan bentuk negatif. Berarti tetap kita menggunakan should not ya, be fed ya. Karena bentuk ketiga dari feed adalah fed. Ya. Bayi seharusnya tidak diberi makan permen ya. Oke. Last but not least ya, active modal. People cannot control the hurricanes ya. Passive voice-nya berarti Anda tinggal balik saja. Ya, hurricanes pindah ke depan gitu kan ya, people pindah ke belakang ya. Kemudian cannot control itu jadikan menjadi bentuk pasif. Karena cannot itu adalah modal, berarti Anda butuh to be di situ. Bukan to be, maksudnya butuh be di situ ya. Kemudian verb 3-nya dari kata control tersebut ya. Kita lihat. Hurricanes cannot be controlled ya. Loh, kok people-nya nggak ada gitu kan ya. Jadi people boleh ditambahkan, boleh tidak. Sekali lagi, kita menggunakan bentuk pasif ya. Sudah saya jelaskan sebenarnya pada video sebelumnya bahwasanya kalau bentuk pasif adalah jika subjeknya tidak diketahui atau subjeknya tidak terlalu penting untuk disebutkan di sini. Oke, so I hope my explanation is quite clear. Jadi sifatnya ini adalah untuk menjelaskan lebih lanjut gitu kan ya, biar lebih paham tentang penggunaan passive voice. Thank you so much for your attention ya. Have a nice day ya. Stay at home, stay safe. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.